yang jual dan pembeli apa tadi? Cakap hukum. Cakap hukum. Yang nomor 3 apa? Barang yang dijual sudah dimiliki sepenuhnya oleh barang yang dijual sudah menjadi barang seutuh, sepenuh dan sempurna dimiliki oleh penjual. Apa hasilnya? Kalau barang itu sudah jadi milik dia, suratnya udah dipegang. Apa lagi? Kalau beli baju, kapan? Hah? Kalau Bunda beli baju, kapan baju milik Bunda? Sudah ada padanya. Sudah dipegang. Bukan lagi di kurir, bukan lagi di mana? Di perjalanan. Sudah kan? Sudah kita kuasa. Kalau Bunda beli HP, kapan HP itu udah milik Bunda sempurna? Ya udah dalam tas. Iya. Kalau Bunda beli rumah, kapan rumah itu jadi milik Bunda? Udah ditempati, suratnya sudah. Walaupun AJK masih proses. Walaupun belum ditempati kan? Walaupun belum ditempati, kalau suratnya udah dipegang kan, bahkan udah dibilang, udah tanda tangan, duitnya udah ketransfer pergi, berarti udah apa? Udah milik kita. Udah beli nasi uduk, kapan nasi uduk udah jadi milik kita? Kapan? Hah? Nah itu yang dimaksud nomor 3 ini, jangan dijual kalau belum Bayar. belum apa? Belum dimiliki. Kata orang Depok bilang apa? Janur kuning aja belum melengkung, udah ngajak tidur bareng. Itu maksudnya. Jadi kapan boleh? Nunggu setelah saya terima nikahnya. Ya, kalau sudah saya terima nikahnya, ya monggo mau nginap di hotel mana. Nah maksudnya adalah itu barang tidak boleh dijual kalau masih belum apa? Dikuasai. Kalau udah dikuasai mau dibanting monggo, mau dicekek boleh. Nyambungnya ke sana sih. Jadi nomor 1 apa tadi? Ridho sama ridho. Yang kedua nomor 2 Cakap hukum. jual dan pembeli. Cakap hukum. Akil balik. Cakap hukum. Yang ketiga, Barang sudah dimiliki. barang itu sudah dimiliki seutuhnya. Yang keempat apa? Yang keempat apa? Bukan barang yang diharapkan. Yang dijual bukan yang dilarang oleh Allah. Bukan jual miras, bukan jual narkoba, bukan buka peternakan babi, bukan buka peternakan anjing, bukan. Tapi memang itu bisnisnya barang yang dalam Islam boleh. Nomor berapa ini benar? Apa? Nomor 5. Apa nomor 5? Kita mesti jam terus. Jadi kalau ini itu ada begini. Jadi nomor 5 berapa apa tadi? Barang yang dijual memungkinkan untuk kita pegang, kita terima, kita kuasai. Kebanyakan nggak ada orang jual tuyul itu gimana caranya? Dan apanya yang dipegang? Suratnya, STNK-nya,
atau tuyulnya bisa dicekek dulu. Bisa nggak ini diserah terimakan? Kenapa Mbak? Hah? Saham. Bisa kita pegang, kita dapat apa? Ada suratnya. Ada namanya clearing namanya. Apa tuh clearing? Pihak bank sono, pihak bursa efek itu kan melakukan pencatatan siapa yang jual, siapa yang beli atas nama siapa, dicatat dengan rapi oleh bursa efek dengan namanya jasa clearing. Nah, setelah Bunda beli, langsung dapat info namanya si Fulan. Itu cara beli saham, berarti saham itu memegangnya bukan fisiknya, tapi nama kita Tercantum. tercatat sebagai pemilik saham. Itu Bang. Nah, kalau beli nasi uduk gimana caranya? Mungkin nggak serah terima. Mungkin. Tapi kalau jual beli cinta bisa? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Megang apanya? Ya. Jadi nomor 5 ini barang yang ditransaksikan adalah memungkinkan untuk terjadi serah Terima. Beli mobil bisa? Bisa. Beli apa lagi ya? Beli rumah, beli apartemen bisa semua, beli tanah bisa. Hiburan bisa. Hiburan juga. Udah kaya. Ada jahe. Ada jahe. Jana herat. Jadi memungkinkan untuk serah terima. Oke, lanjut. Nah, guna belanja online itu bisa nggak serah terima? Bisa kan? Ditunggu 3 hari barangnya. Ya, oke. Boleh belanja online? Boleh ya. Yang penting ada jaminan deskripsinya. Kalau ada jaminan deskripsinya, jangan pernah belanja online. Apalagi tanpa lewat marketplace yang terpercaya. Orang yang sering tertipu itu adalah dia transaksinya pribadi, bukan lewat marketplace. Jadi hati-hati kalau belanja online. Jangan belanja online yang transaksinya apa nih? Pribadi. Orang ke orang. Kecuali kalau orang itu udah tahu dan percaya, keponakan, sepupu, teman SMA yang monggo, teman pengajian silakan. Tapi kita nggak kenal siapa orang di sana, tahu jual beli online transaksi, Bunda kirim uangnya kemana? Ke rekening pribadi. Ke rekening pribadi. Kenapa jangan? Kuat dugaan pasti Penipuan. Tapi kalau uangnya transfernya kemana? Ke Shopee misalnya, atas nama Shopee, atas nama Bukalapak dan sebagainya, atau atas nama yayasan itu. Karena nanti kita bisa mengklaim ke yayasannya, ke perusahaannya. Sehingga kemudian inilah tips hati-hati tadi saya bilang kan belanja online. Kenapa? Ya mungkin saja terjadi penipuan dan penipuan. Nah kalau ada marketplace yang sebagai penemu maaf Bunda, kalau boleh kita bicara secara tradisional gitu. Pasar itu apa pasarnya? Tempat menemukan antara Penjual dan pembeli. penjual dan pembeli. Tapi transaksinya langsung nggak antara penjual dan pembeli. Ya. Nah kalau marketplace itu adalah pasar. Apa pasar sih? Online. Pasar agung sih ya. Nah marketplace bisa contoh kita sebut merek, ada Shopee atau Bukalapak dan sebagainya. Apa itu Shopee maksudnya? Bukan toko. Marketnya, tempatnya, lokasinya. Shopee itu adalah pasarnya, pasar agung. Nama pasarnya. Nama pasarnya Shopee. Cuma bedanya kalau kita pasar agung itu kita langsung ketemu sama pembeli, transaksi kan. Nah kalau Shopee itu enggak.
Nah, jadi Shopee ini adalah pihak ketiga. Nanti kita bayar ke Shopee, nanti Shopee membayarkan ke mana? Penjual. Ke penjual. Nah, nanti kemudian kalau ada apapun kita mau klaim, nanti kita klaim ke Shopee apa klaim ke tokonya? Shopee. Klaim masalahnya ke tokonya kan? Tapi untuk minta duitnya, maka itulah kenapa ada istilah terima barang. Maksudnya apa terima barang? Sudah diterima. Oh, Bunda udah senang dengan barangnya, Bunda terima, klik. Setelah klik, maka kemudian setelah diterima, toko baru bisa minta duit ke mana? Nah, ini namanya pihak ketiga. Nah, yang seperti ini lebih aman. Yang seperti ini lebih aman dibandingkan apa? Orang. Dari pribadi ke pribadi. Karena nanti pribadi ke pribadi kemungkinan untuk penipuan besar. Ya. Oke. Syarat keenam apa di situ, Bunda? Barang yang dijual itu diketahui bersama baik penjual maupun pembeli. Kita sebagai pembeli tahu, oh rumah yang di pojok sana, yang nomor B, yang 2 lantai. Yang menjual juga Tahu. misalnya pihak apa? Properti. Properti. Kan dia banyak rumahnya, properti. Dia juga tahu, oh ini rumah yang bakal kami jual. Tujuannya apa? Orang Depok bilang jangan sampai beli kucing Dalam karung. gitu. Udah mau beli nasi uduk, kan nasi uduk kan tinggal dibungkus. Kalau yang sudah dibungkus, Bunda tunjuk aku mau yang ini. 2 bungkus. Gorengan aku mau yang ini. Yang menjual juga tahu ini barang yang Bunda ingin beli. Jadi apa tadi? Penjual dan pembeli sepakat dan tahu bersama barang ini yang bakal dijual, barang ini yang bakal saya beli. Di syarat nomor apa nih? Nomor 6. Yang terakhir apa? Harga sepakat, jelas, clear, tegas pada saat apa? Akad. Transaksi. Dan harus jelas apakah mau kredit atau mau Cash. gitu ya. Yang sering saya contohkan di sini, ambil aja dah, nanti akhir bulan bayar, boleh nggak? Enggak. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Belum ada kesepakatan akad. Ya, Ini tahu harganya berapa? harga. Yang paling sering kita contohkan di sini adalah si penjual bilang kalau harganya cash 1 juta, kalau kredit 1,5 juta ya selama 12 bulan. Deal. Tapi dia belum milih mau bayar cash apa bayar itu juga mau. Jadi saat deal, saat sepakat untuk jual beli, berapa rupiahnya harus jelas. Kalau cash dan kredit harus jelas, pilih mau cara yang mana. Atau mungkin ini perdagangan internasional harus tegas, bayarnya pakai rupiah, apa pakai dolar, apa pakai real, harus apa? Sepakat saat kapan ini? Akad. Transaksi. Deal. Atau mungkin Bunda beli catering, karena itu catering lebih jelimet lagi harganya. Betul katanya. Catering misalnya 2 bulan lagi, kan nggak ada tulisan di situ. Seandainya, ya, jika ternyata pada hari itu BBM naik diam-diam jam 00, maka harga akan naik sekian persen. Kan harus sepakat kan? Semua harus disepakat. Biar apa buat menghindari Koron. Dolim. jangan sampai ada rugi di masing-masing di. Jadi itu kalau dikasih NB harga sewaktu-waktu berubah itu boleh ya Ustaz? Boleh. Koran nggak? Enggak. Ayo, harga sewaktu-waktu berubah. Koran nggak? Kayaknya enggak.
Kan? Masalahnya berubah nggak tahu berapa banyak gitu kan. Harga sewaktu-waktu berubah itu orang nggak? Enggak. Oke, bisa. Nanti dikabarin lagi ya. Nanti pada akhirnya kan ketemu lagi nih orang. Bu, seminggu yang lalu harga 20.000, sekarang 25.000. Oh ya udah, sepakatnya nggak apa-apa, deal. Orang nggak? Enggak. Gitu kan? Jadi apa namanya? Betul sepintas kelihatannya normal kan harganya nggak jelas. Tapi pada akhirnya jelas nggak? Jelas, karena kan mereka apa namanya si penjual menjelaskan harga sekian, si pembeli juga mengabarkan harganya sekian, ya. Oke, kemudian lanjut. Habis ya, jadi ada 7, kita ulang lagi. Satu pertama apa tadi? Saling rela, riba sama riba, penjual Membeli. pembeli. 2. Penjual dan pembeli Penjual pembeli cakap hukum. cakap hukum. 3. Barang yang dijual dimiliki seutuhnya oleh Penjual. Sales boleh nggak Ustaz? Barang ini bukan sales. Kok boleh? Ada kesepakatan bersama. Dia dapat izin dari Perusahaan. yang penjual. Jadi posisinya sama seperti pemilik. Yang keempat apa? Barang yang dijual bukan dilarang oleh agama. Yang kelima, barang yang dijual memungkinkan untuk kita lakukan serah terima. Yang keenam, barang yang dijual harus jelas pada saat transaksi. Yang jual tahu barang mana yang dijual, yang membeli tahu barang mana yang bakal dia beli. Yang terakhir, saat deal harga harus jelas. Entah bayarnya pakai rupiah atau dolar, harus sepakat dulu. Apakah kredit atau cash? Sepakat dulu. Apakah ini bayarnya minggu depan? Sepakat dulu. Apakah ini bayarnya entar malam? Sepakat dulu. Terkait apa nih? Harga. Nah ini namanya apa tadi? 7 hal ini. Syarat. Syarat sah jual beli. Maksudnya apa sih Ustaz? Syarat sah. Maksudnya syarat ini jika tidak dipenuhi Akadnya 1, 2, 3 atau semuanya, maka jual beli itu jadi batal. Kalau masih terjadi juga haram. Jika transaksi tetap berlanjut jadinya apa? Haram. Haram. Oke. Kemarin terakhir di halaman 16. Halaman 14. Kita belajar apa? Persyaratan dalam jual beli. Persyaratan dalam jual beli. Bedanya apa Ustaz? Kalau persyaratan bisa Kalau ini maksudnya adalah Bunda mau belanja, tapi ada syaratnya. syaratnya. Kalau jadi nggak ada urusan dengan sah atau tidak. Jadi ini nggak ada urusan dengan sah atau tidak. Contohnya apa Ustaz? Bu, ada yang jual nasi uduk sih? Ada. Aku mau beli nasi uduk besok pagi ya 5 bungkus. Tapi syaratnya sambalnya jangan dipedesin ya. Ini pelajarannya. Jadi ini adalah kita bicara syarat yang berurusan dengan jual beli. Saya mau beli pasir, syaratnya Tolong anterin. diantar ke rumah. Saya beli air mineral galon, syaratnya kata yang jual ada syarat juga loh, nyampe rumah bayarnya ada ongkosnya. Boleh nggak syarat seperti ini? Boleh. Boleh. Biasa. Udah, Ya. pelajarannya udah. Saya kan ingin merefresh pikiran Bunda biar nyambung lagi, karena kita lupa semua.
biar bisa lanjut lagi. Ada yang bikin jasa apa, jahit baju, biasanya syaratnya apa? Waktu kapan Waktu. diambilin? Mak, aku pengen baju ini ya, syaratnya seminggu selesai kan? Oh bisa, kata tukang penjahit. Besok juga bisa kok. Kata penjahit, ada syarat juga. Harganya beda. Boleh nggak seperti itu? Atau mungkin kata penjahit, Bu, di toko kami ada syarat loh. Beli baju, bikin jahit baju di sini, syaratnya satu, kainnya dari kami. Boleh nggak syarat seperti itu? Boleh seperti itu. Atau bikin syarat lagi. Apa syaratnya? Aku mau jual rumah ini. Ini rumah warisan leluhur kami udah 7 turunan. Kalau mau beli monggo, tapi syaratnya nanti kamu nggak boleh jual. Jadi si membeli rumah ini, kata penjual enggak boleh. Kalau kamu beli rumah ini nanti kemudian nggak boleh rumah ini dijual lagi. Boleh nggak syarat seperti itu? Enggak kok. Kenapa nggak boleh? Melanggar syariat. Itu nggak melanggar syariat. Orang rumah dia mau dibakar silakan, mau diserahkan ke. Kenapa nggak boleh dijual lagi ke orang lain? Itu kalau ada Ustaz, ini saya jual rumah nih harganya sekian, tapi syaratnya yang beli harus menikahi saya. Ada waktu itu tuh boleh nggak Ustaz? Ada saya itu. Jadi jual itu namanya beli ayam plus kandangnya. Boleh nggak kayak gitu? Jadi kalau ada orang mau beli rumah ini, ya monggo, tapi syaratnya harus nikahin saya gitu. Boleh nggak seperti itu? Jadi Enggak. kita nikahin saya juga gitu katanya. Enggak. Boleh nggak Mbak? Enggak. Enggak boleh. Ayam besar. Jadi begini. Harganya 1,5 miliar rumahnya Ustaz. Terus yang punya tuh janda. Jadi kalau yang beli itu syaratnya harus nikahin dia juga. Cuma nanti dulu syaratnya rumah itu milik suaminya apa milik perempuan itu lagi? Nah, nggak jelas. Nah, ya harus dijelasin lagi. Kalau yang misalnya atas nama suaminya. Iya, kalau rumah itu dibeli oleh laki-laki tersebut jadi milik dia, lalu kemudian laki-laki itu setuju menikahi perempuan itu ya monggo. Tapi kalau rumah itu dibeli tapi masih milik, itu bukan jual beli namanya. Ya nggak boleh seperti itu ya. Jadi silakan mau bikin syarat macam-macam, yang penting bukan syarat yang Melanggar. Ceritanya apa? Nggak usah saya ulang lagi. Apa ceritanya? Siapa? Yang budak itu. Barira. Seorang perempuan namanya Barira. Ya. Majikannya nggak mau jual si budak ini. Syaratnya kalau mau jual statusnya masih milik saya. Nggak boleh seperti itu. Oke. Atau mungkin ibu daftarin anak sekolahan kan, bayar sekian. Terus sekolah bikin syarat bahwa harus punya seragam. Seragamnya wajib beli yang sudah dibuat oleh sekolah. Ini syarat ini benar apa salah? Benar. Benar. Jadi syarat silakan bikin, yang penting jangan melanggar. Nah itu yang dimaksud dengan pelajaran sekarang itu persyaratan dalam jual beli. Artinya syarat ini tidak mengaruhi apa? Sah atau tidak? Ini tergantung kesepakatan. Setuju lagi? Enggak ya? Ya sudah. Oke, sekarang sudah ketemu. Ternyata udah ngeh lagi. Mungkin Ustaznya udah lama nggak ketemu kali ya. Kira kita nggak ketemu ya? Sebulan tadi. Sebulan ya? Sebulan ya? Kita lanjutin 18. halaman berapa? 18. Bayi yang diharamkan. Waktu jual beli. Itu udah tet. Hah? Bayi yang diharamkan. Kenapa? Bayi yang diharamkan. Yang diharamkan. Iya. Waktu jual beli udah juga ya? Ya. Tidak ada waktu dilarang untuk jual beli kecuali satu waktu. Apa?
sholat. Ketika khatib hari Jumat sudah mau naik mimbar sampai selesai Sholat Jumat. Cuman yang dipertanyaan Ustaz, ini buat perempuan apa buat laki-laki? Semua. Kalau buat laki-laki jelas dilarang. Tapi kalau perempuan ikut dilarang seperti laki-laki, apa enggak dilarang? Ayo. Nggak dilarang, tidak nganggur. Innallaha malaikatahu imam. Bapak naik, Dan tahu-tahu warung di sana lagi dagang. Nah, yang menunggunya perempuan, yang belanja juga perempuan. Kalau laki jelas dilarang. Baik yang jual maupun yang beli. Nah, ini kan yang menunggu warung perempuan, yang belanja juga perempuan. Sedangkan di masjid khatib sedang berkhutbah. Nah, yang di sana dilarang kan? Halo, assalamualaikum. dilarang kan? Dilarang kan? Ustaz, perempuan nggak dilarang karena perempuan laki-laki yang dilarang itu kan. Mereka kan selalu sholat Jumat. Oke, gitu ya? Betul. Tapi ada tadi. Mayoritas ulama itu melarang juga perempuan. Dilarang kan? Kenapa? Memang mereka nggak wajib sholat, tapi mereka ikut menyumbang kegaduhan. Kan? Menyumbang apa? Memang dia tidak wajib sholat, tapi dengan aktivitas itu akan menyumbang apa? Berisik. Kebisingan, kegaduhan, suasana. Ya, suasana. Maka pendapat yang paling kuat perempuan juga ikut Diharamkan. Bukan cuma jual beli dong yang dilarangnya. apalagi itu. Misalnya ada ibu-ibu yang ngobrol kedengeran itu nggak boleh dong. Betul kalau dilihat dari suasana supaya Jumat tetap berjalan dengan baik. Berarti itu juga nggak boleh. Iya, maka kemudian meluas lagi sewa menyewa nggak boleh. Itu jual beli bukan? Iya. Oke. Hutang piutang saat khatib khutbah nggak Iya. boleh. Atau mungkin ada yang lagi nawarin barang kreditan nggak boleh. Karena tujuannya adalah yang bikin gaduh dan berisik bukan hanya jual beli kan, ngobrol juga. Nah, gitu Bunda ya. Makasih. Jadi bisa meluas kasusnya. Nah, kalau tempat semua tempat monggo jual beli, yang nggak boleh kok Masjid. masjid. Cuma muncul pertanyaan lagi, Ustaz, tempat sholatnya apa terasnya? Areal masjid. Karena banyak masjid punya koperasi. Betul? Itu halaman maksudnya. Koperasinya di mana? Halaman di luar. Kadang di teras, kadang di lantai bawah. Bahkan ada juga masjid punya ATM gitu kan, galeri ATM. Kan ada tempat hajatan. Ada tempat hajatannya gitu. Jadi begini, kita ambil sepakat dulu. Untuk lingkup sholat ini jelas dilarang untuk dijadikan. Tempat transaksi. Kenapa? Hikmahnya adalah untuk mengembalikan masjid fungsinya sebagai tempat Sholat. ibadah. Jika keran ini dibolehkan, maka masjid akan berubah menjadi Pasar. Kenapa? Sales paling senang. Sales paling senang. Karena sales melihat keramaian itu senang gitu. Jangankan ramai dengan sendirinya, sepi aja mereka pengen diramaikan. Caranya gimana? Gelar badan. Kan ada tuh sales motor, tau? Sales motor. Kan sepi tuh, mereka supaya ramai caranya gimana? Foto-fotoin. Dangdutan kecil-kecilan, betul kan? Sales motor, dangdutan kecil-kecilan, biar apa? Biar ramai yang datang, minimal bisa nyebar apa? Nah, kalau masjid itu tanpa dibikin ramai bisa ramai kan? Karena tempat orang ngumpul untuk sholat. Maka kemudian jauh-jauh hari satu hanya untuk mengantisipasinya Rasulullah melarang transaksi di dalam masjid. Gitu ya. Apa? Jangan sampai tempat untuk mengingat Allah dan mengangkat kebaikan-kebaikan ini berubah menjadi
tempat jual beli. Nah jadi ini sepakat ruang lingkup tempat ibadah sujud dan salat ini Dilarang. Sebaliknya di pinggir teras atau di mana di lantai bawah di sini ada perdebatan. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak. Tapi diam-diam rata-rata hari ini masih mengambil pendapat berhak. Apa tadi? Bolehkan Dibolehkan selagi bukan tempat sholat. tempat ruang ibadah. Dalilnya apa? Dalilnya logika aja. Apa logikanya? Selagi di situ masih boleh perempuan datang bulan masuk, berarti bukan masjid. Selagi di situ yang dari masih junub belum mandi wajib boleh masuk, berarti apa? Bukan masjid. Bukan masjid. Berarti boleh untuk Masjid. apa? Jualan. Jual beli. Gitu. Kalau boleh kita katakan ke teras itu boleh nggak orang junub? Teras masjid? Boleh. Hah? Boleh. Teras masjid itu? Boleh. 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 Yang datang pulang masuk operasi di masjid boleh nggak? Boleh. Boleh. Nah mereka alasan logika aja yang seperti itu aja boleh, apalagi jual beli. Maka kemudian diam-diam hari ini rata-rata semua mengarah kepada pendapat yang mengatakan yang dilarang untuk jual beli adalah ruang yang khusus apa tadi? Untuk sholat. Rokok dan sujud. Ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Ada yang mau nanya waktu dan tempat? Nah, ada, silakan monggo. Nggak ada? Kalau nggak ada kita lanjutin. Yang berikutnya kita mulai masuk ke pembahasan poin 11 jual beli yang dikatakan haram. Apa tadi? Jual beli Jual beli yang diharamkan. kan. Mari kita baca dulu. Di antara keagungan Islam dan begitu indahnya Islam bahwa muamalah interaksi sosial maksudnya yang diharamkan itu tidaklah begitu Banyak. banyak. Ya betul ya. Jadi hidup sosial kita ini banyak halal apa banyak haram? Halal. Banyak halal. Kalau hidup kita banyak haram, pertanyaannya diri kita ada apa? Beda dengan muamalah yang dibolehkan, justru jumlahnya tidak terbatas. Masih ingat kan? Muamalah itu semuanya Boleh. kecuali Ada dalil yang melarangnya. ada dalil yang mengharamkannya. Kita ulang. Pada dasarnya muamalah itu semuanya Boleh. boleh, kecuali jika ada dalil yang mengharamkan. Mengharamkannya. Ya, berarti kalau begitu selagi nggak ada dalil, Yang mengharamkan berarti hukumnya boleh. berarti banyak yang boleh atau banyak yang haram? Boleh. Banyak yang boleh. Yang haram itu Sedikit. sedikit. Maka tepat sekali di sini ditulis bahwa yang dibolehkan itu jumlahnya tidak Terbatas. terbatas. Kalau kita perhatikan muamalah yang diharamkan akan kita dapati bahwa jumlahnya banyak. Yang kedua, setiap yang diharamkan ada gantinya. Allah mengharamkan zina, gantinya Nikah. Allah mengharamkan judi, gantinya Jual beli. Hah? Jual beli. Dagang. Perlombaan. Oh. Lomba boleh? Besar itu judi juga lomba. Beda. Kalau judi itu taruhan, kalau lomba pertandingan. Yang kedua, kalau judi dia naruh duit dia, kalau pertandingan dia menang dari rugi lawan apa pemberian dari pengampun dan pembuat acara. Membuat acara. Jadi itu bedanya lomba dengan judi. Kalau judi apa tadi? Saya menang dapat dari mana? Dari uang lawan. Dari kerugian yang dialami oleh yang Salah. kalah. Kalau lomba saya dapat hadiah dari mana? Yang
mengadakan acara. Dari yang kalah apa dari pengada acara? Yang ada acara. Jadi Allah haramkan judi, solusinya apa? Perlombaan. Allah bolehkan perlombaan. Allah haramkan riba. Jual beli. Allah halalkan apa? Jual beli. Jual beli. Allah haramkan minuman keras. Allah halalkan apa? Kopi, susu, air putih, teh dan sebagainya. Jadi Allah haramkan nyanyian, nyanyi apa yang Islam ini? Musik-musik apa? Allah ganti dengan apa? Salawat. Kalimat thayyibah, bisa tilawah, bisa gitu. Jadi setiap yang diharapkan, insya Allah pasti ada solusinya. Islam itu melarang menggunakan lukisan. Apa gantinya? Ada kaligrafi. Gitu ya. Jadi setiap yang diharapkan biasanya pasti ada gantinya. Coba kita lanjutin bacanya. Allah haramkan riba. Kalau ganti, Gantinya dihalalkan jual beli. Tidak tunai. Apa jual beli tidak tunai? online. Apa? Online. Utang atau kredit kan? Atau harga bisa di tempo kan? Bayar bisa di tempo kan? Allah haramkan judi, diganti dengan perlombaan. Nomor 3, muamalah yang diharamkan. Nah, ini pelajaran kita. Nomor 3 mudah ketemu ya. Muamalah yang diharamkan umumnya mengandung kezaliman. Maka hikmah diharamkannya untuk menjaga tatanan hidup masyarakat dari efek kezaliman. Jadi rata-rata kalau kita boleh jujur, yang diharamkan itu pasti ada apa? Zalim. Mudarat atau kezaliman. Contoh, judi itu haram nggak? Apa dampak mudarat dan kezaliman? Judi. Gara-gara dia kalah, akhirnya emosi. Akhirnya berantem di sana. Kalau nggak berantem di sana, berarti mana? Di rumah mas. Di rumah. Belum nyampe rumah, emosi di jalan. Akhirnya nyetirnya ugal-ugalan. mungkin kalau nabrak tiang listrik, dia yang benjol kayak Pak Pau di sini sendiri lagi. Ini ngajak orang. Gitu loh. Allah harapkan apa lagi? Riba. Zina. Pasti ada yang dirugikan ya? Ya. Jadi sebenarnya setiap yang diharapkan pasti ada dampak negatifnya. Jadi ini bentuk cara rahmatnya Allah. Dengan diharapkan itu seakan-akan manusia dipaksa supaya apa? Ambil yang halal. Kamu jangan sampai kena dampak Madarat. bahaya. Sehingga kemudian mereka yang tetap melanggar yang diharapkan, wajar Allah katakan kami tidak zalim kepada mereka, tapi mereka sendirilah yang menzalimi dirinya sendiri. Betul. Oke. Karena yang diharapkan itu berdasarkan akal apa berdasarkan dalil? Dalil. Yang haram-haram itu Dalil. pakai akal apa pakai dalil? Dalil. Pakai dalil. Karena pakai dalil, maka tadi kita katakan semuanya boleh, kecuali Yang ada dalam mengharamkannya. ada dalil yang mengharamkannya. mengharamkannya, kan gitu? Ustaz, iya. Berarti untuk tahu yang mana haram itu kan butuh dalil ya? Iya. Dalilnya apa ya? Quran atau Sunnah. Wah, Ustaz angkat tangan saya. Kenapa? Enggak hafal. Enggak hafal Quran, enggak hafal Hadis. ya kayaknya nggak bisa lanjut dan belajar. Bisa lanjut?
sama Ustaz juga nggak hafal Quran, apalagi hadis. Kemudian ulama kita setelah mereka kaji, setelah mereka dalami, setelah mereka cari, disimpulkan, lalu kemudian ternyata yang haram menurut Quran dan hadis itu mengerucut kepada 3 poin. Walaupun kita nggak hafal Quran, nggak hafal hadis, ternyata yang diharamkan itu mengerucut menjadi 3. Satu apa? Kezaliman. Jangan zalim. Apa contohnya? Mencuri haram nggak? Ngurangi timbangan, memasukkan produk, memasukkan tanggal kadaluarsa, mengoplos apa? Produk. Ini semua zalim. Nah, kezaliman seperti ini sepertinya kayaknya walaupun kita nggak hafal Quran, paham nggak kayaknya itu ya? Paham. Walaupun kita nggak hafal hadis, Tahu itu dilarang. maka ini yang dimasukkan kategori zalim. Jadi sebenarnya bisa contoh kenapa mencuri itu haram? Memang ada ayat yang melarang, memang ada hadis yang melarang. Tapi sebenarnya walaupun kita nggak hafal Quran, nggak hafal hadis, kan ini kategori apa ya? Zalim. Kezaliman. Maka kemudian tadi kita katakan, kalau dilanjutkan butuh Quran, butuh hadis untuk menjawab yang mana haram, kayaknya kita nggak bisa lanjut belajar itu. Betul kan? Kita nggak hafal ayatnya dan hafal hadisnya. Tapi kemudian ulama kita menyarikan, ternyata kemudian disimpulkan yang dilarang itu adalah kategori apa tadi? Zalim. Kayaknya untuk mengidentifikasi yang mana kategori zalim, kira-kira bisa sulit nggak untuk dibaca? Sulit ya? Ya. Enggak. Rata-rata ini masuk kategori kejahatan. Yang zalim ini kategori apa nih? Kejahatan. Tadi kita contohkan apa tadi? Pencurian. Mencuri, apa ini? Pemalsuan barang. Memasukkan tanggal. menimbun, apa? Memasukkan tanggal kadaluarsa dan sejenisnya. Mengurangi timbangan dan sebagainya. Yang kedua, apa yang kedua di situ? Gharar. Apa gharar? Penipuan. Tipuan di situ ya? Boleh ditambah selain tipuan apa? Tidak pasti. Tidak pasti. Tidak pasti ya. Apa contohnya Ustaz? Ya contoh nggak pasti ya itu tadi. Judi itu nggak pasti kan? Kapan menang, kapan kalah. Apa lagi contohnya? Jual barang yang belum dimiliki. Beli kopi misalkan. Beli kopi. Bungkusnya ada hadiah, nanti dapat pisau brok gitu. Undi teman. Jadi bungkusan itu nanti dikirimkan ke alamat tertentu gitu. Boleh deh. Termasuk borok. Itu diundi. Makasih. Bukan hanya kopi, macam-macam kan? Iya banyak. Kirim bungkusnya, kadang kirim stikernya, labelnya dan sebagainya. Nanti diundi dapat hadiah umroh. Iya. Jadi punya Ramadan ya. Rame kalau punya Ramadan. Hitam dia kan. Kalau nggak alkohol, teh. Kalau nggak teh, kopi. Yang pertama jawabannya, jika dia beli kopi itu niatnya untuk ikut undian, itu judi. Semakin banyak yang ngirim kemasan itu, semakin banyak peluang dia untuk kalah. Menang. Untuk dipilih kan, kita pilih. Pepatah kita mengatakan, semakin banyak pancing disebar, semakin banyak peluang untuk dapat ikan. Nah, akhirnya dia apa? Borong kopi, borong kirim. Dia dapat peluang besar supaya nanti dia kepilih. Emang yang dapat tukang kopi? Yang dapat tukang kopi. Ini
niatnya kopinya kan. Nah, kalau niatnya itu tadi beli barang untuk ikut undian jadinya judi berarti. Jadi apa? Judi. Tapi tetapi tukang kopi kan daripada sampah dia buang dan masyarakat di jalan, ya udah saya kirim ke sananya. Dia niatnya apa? Jadi dia bukan semata untuk ikut itu kan? Ini kan apa ini namanya? Efek samping apa efek utama? Efek Tujuan samping. utama. Efek samping. Boleh seperti itu. Bisa contoh, udah beli teh, biasanya sari wangi kan? Ya, kan udah teh itu kan dia boleh beli kan? Ini mumpung ada promo, dikirim ke sana dengan alamat ini berobok sekian. Niatnya beli teh kemana itu apa? Ya Allah kan teh maksudnya. Kalau niatnya kemarin bukan untuk ikut undian, maka itu namanya boleh. Tapi kalau beli itu semata untuk ikut undian jadinya judi. Jadi jawabannya innamal a'malu Binniyat. binniyat. Itu lah ya. Kalau gini Ustaz, bisa kayak aja kayaknya dapat itu Ya, gimana? waktu itu namanya boleh seperti itu. Iya. Bisa Nah, saya sama hadiah kan ya. tapi akhirnya dia dapat untungnya itu dengan niat sengaja dikirim banyak terus dia Loh, kalau nggak sengaja nggak miring. sengaja dia kisah nyata lah. Nah, Aku dapat cerita dia ngirim kopi banyak gitu kan bagusnya dia dapat untuk akhirnya dapat itu mungkin ya mungkin dia kan biasa tuh ngopi di rumah dikirim. Tahu-tahu tetangga buang sampah, kopi diambil dikirim juga. Dia orang rajin loh. Boleh seperti itu. Tapi yang nggak boleh tuh apa beli kopi itu sengaja untuk ikut apa? Undian. Nah itu yang nggak boleh. Itu yang nggak boleh. Jadinya apa itu? Clear kan? memang dia sengaja Ustaz. Iya makanya jadi judi. Jadi kalau terus dia akhirnya dapat. Iya betul. Jadi judi. Ya, ini hukum dia umrohnya itu pahalanya gimana? Nah, Wow. pahalanya gimana? Tidak. Ya inilah kita nih. Yakin bakal dapat pahala banyak gimana dapat pahala? Pahala ada syaratnya Ustaz ya. Jadi begini, jadi yang nggak boleh itu adalah dia sengaja beli produk itu demi untuk ikut serta undian. Ya itu yang nggak boleh. Tapi kalau dia beli produk ini untuk kopi biasa aja, nggak ya kemudian dikirim ya mau silakan. Jadi niat yang menentukan. Apa tadi? Niat. Niat yang menentukan. Ya jadi bukan berarti nggak boleh ikut undian, silakan. Apa tadi? Boleh ikut undian? Boleh. Yang nggak boleh apa tadi? Niatin. Membeli produk itu supaya bisa kirim sebanyaknya, Banyaknya. supaya bisa ikut undian. Jadinya apa? Itu lah ya. Oke. Yang nomor 2 apa tadi? Nomor 2? Ya. Nomor 2 apa? Gharar atau apa tadi? Tidak pasti. Tipuan atau Tidak pasti. tidak pasti. Saya sering ulang-ulang bahwa gharar itu mungkin kita sulit untuk memahaminya karena bahasa Arab. Tidak pasti mungkin masih sulit. Pakai bahasa Inggris spekulasi masih sulit memahaminya. Ya udahlah pakai pepatah kita aja lah. Beli kucing dalam karung. Itu aja. Maksudnya apa? Betina apa jantan? Nggak tahu. Apakah kucing atau bedanya? Nanti kucing yang dikawin. Tidak tahu. Itu maksudnya apa nih? Nggak jelas. Nggak jelas tahu. Namanya apa tadi? Gharar. Oke. Yang nomor 3 apa? Riba. Ada yang mau tanya lanjut? Silakan. Hah? Apa mau tanya? Di luar jual beli, dia bukan jual beli. Kalau kita tukar kado, Kenapa? tukar kado. Tukar kado. Misalnya kita kumpul-kumpul nih, ibu, ayo ibu kita kumpul, kita tukar kado.
Itu apa hukumnya Ustaz? Tukar kado, tukar tukar hadiah. Oke, Cek makasih. Tukar kado. Kenapa? Yang Bunda tahu selama ini boleh nggak? Ini nggak pernah tahu ya Ustaz. Bunda tanya. Niatnya karena memberi hadiah Enggak, saja. pertanyaannya Bunda pernah dengar selentingan nggak dari itu? Ustaz ngomong, Ustaz ini bilang boleh atau enggak? Tidak. Belum pernah dengar? Belum pernah. Ibu biasanya kan ada pertemuan arisan, keluarga dan sebagainya. Bawa kartu cendera mata ya, nanti tukar-tukaran sama yang hadir. Pernah dengar itu? Pernah Ya. praktiknya? Pernah. Pernah dengar nggak ada ustaz yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh? Belum. Belum juga. Ada yang bilang nggak boleh ustaz. Kata dia apa? Horor. Kata dia apa? Horor. Kalau ditentukan harganya 20.000 Ya walaupun ditentukan ujungnya horor kan? Karena kan nggak kelihatan Nggak kelihatan. bendanya. Ada yang bilang horor kan? Sebelum kita bahas boleh apa enggak, yang mau dicatat dulu. Akad itu ada dua. Apa tadi? Akad ada dua. Ada dua macam. Silakan dicatat. Akad ada berapa macam? Dua macam. Pernah belum belajar sih? Belum. Yang pertama, akad tijari. Tijari. Ta, jim, alif, ro, ya. Bacanya apa? Tijari. Tijari. Huruf ta, bukan dari lagi huruf alif. Huruf apa? Huruf ta, setelah ta sampai apa? Jim, Jim, alif, sudah jim, ro. sampai alif. Yang panjang bacaannya tiga, sudah ja, ro. Dikasih yang sukun supaya panjang lagi. Bacanya apa? Tijari. Tijari. Yang pertama akad apa? Tijari. Tijari. Kalau bahasa kitanya akad transaksional. Konvensional. Ya benar. Transaksi yang jual beli. Lebih Suatu uang. akad di mana dengan akad ini ada maksud Transaksi. Yang kedua ada akad hibah. Hibah. Bukannya bukan baru. Hibah yang pernah dengar hibah? Hibah, hibah kan? Atau garis miring, Tak baru. garis miring, huruf ta, huruf ba, huruf ra, huruf ain. Bacaannya apa? Tak baru. Yang pertama akan apa yang kedua ini? Yang kedua hibah garis miring Tak baru. tabarruk, huruf ta, Tabarruk. ba, ra, ain. Bacanya apa? Tak baru. Tabarruk. pakai tasdid. Ya, rohnya tasdid. Tabarruk atau hibah. Kalau bahasa kita hibah itu apa? Hadiah. Kalau tabarruk bahasa kita apa? Sedekah. Kolektif. Kolektif. Iya, bantuan. Tolong menolong. Orang Depok bilang patungan. Hmm. Berarti akad tabarruk hibah itu tujuannya transaksi bukan? Bukan. Bukan ya? Oke. Kalau boleh kita tanya. Tadi yang pertama akad apa dulu? Tijari. Tijari transaksi. Yang kedua Tak baru. hibah atau apa? Boleh jawab kita A atau B? Yang A tijari, yang B hibah atau apa? Itu utang piutang akad apa? Tijari. Tijari. Transaksi. Ini duit saya, duit dia kan? Ya. Tijari atau tijarat sama? Hah? Tijari. Tijari atau tijarat sama? Ah, ada pelajaran di pesantren. Untuk jelaskan sini, untuk jelaskan sini, tambah ribet nanti. Oke. Tijarah itu kata bendanya. Tijari itu Kata sifat. kata sifat. Nama
Misal contoh, agama kita apa? Islam. Islam. Oh, itu baju Muslim. Islami. Islami. Oh, salah. Sifatnya Baju Islam. Islami. Islami. Jadi akad apa tadi? Transaksi. Lihat udah begini. Oh, tadi pagi beli sayur itu akad apa? Tijari. Beli rumah, Tijari. sewa menyewa, Tijari. utang piutang, Tijari. jasa tukang, Tijari. jasa ART, Tijari. tukang pijit, Tijari. tukang gali kebun. Tijari. Bunda bawa duit masukin dalam kenceng. Tabaruk. Tijari apa tabaruk? Tabaruk. Tabaruk hibah. Halo, assalamualaikum. Halo. Kalau akad tijari tidak boleh saling zalimi 0,01%. Tidak boleh. Harus jelas. Duit saya, duit dia. Hak saya, kewajiban dia, kewajiban. Iya. Kalau bahasa kita pepatah mengatakan duit nggak punya saudara. Harus jelas hitam di atas. Itu akad apa tuh? Tijari. Makanya jual beli itu kan rapi kan? Ya. Apalagi sewa menyewa, bulan berapa harus bayar, temponya kapan, rumah yang mana disewa, itu tijari. Harus apa nih? Tapi kalau hibah, akan apa tadi? Tabar, boleh ada orangnya. Boleh ada. Boleh. Tapi kalau tijari nggak boleh ada orang sekecil-kecilnya. Tapi kalau akad hibah, akad tabaruk, boleh ada warak. Sing penting warak enggak parah-parah amat. Apa tadi? Yang penting waraknya apa tadi? Enggak terlalu parah. Kalau boleh saya tanya sekarang, yang tadi apa tadi pertanyaannya? Terkadang. Bawa kado dari rumah nanti tukar-tukar kado, warak nggak? Goror. Warak. Walaupun ditentuin harga 15.000, emang lu udah buka satu-satu. Jangan tahu, jangan-jangan di dalamnya diisi cuma gorengan 2 biji. Goreng kan? Goreng kan? Tapi kalau kita jawab, ini akadnya tijari apa hibah? Hibah. Hibah kan akadnya? Hibah. Hibah. Kalau itu akadnya hibah cuma-cuma untuk ngasih orang, maka kemudian boleh nggak orang? Boleh. Boleh. Hah? Memang ada ustaz yang bilang Goror. nggak boleh. Jawabannya apa? Goror. Karena ada horor. Kenapa ada horor? Horornya adalah walaupun panitia menentukan 20.000 harganya, tapi kan tidak dibuka satu-satu kan? Ada yang isinya lebih mahal, ada yang kurang dari 20.000, ada yang seharga 20. Berarti horor. Nah, kalau dia menganggap ini akad tijari ya haram. Tapi kalau ini anggap akad apa tadi? Hibah berarti karena horornya nggak parah kan? Nggak ada yang beruntung juga. Oh, ke bawah 20.000 malah dapat gorengan 1. Nggak ada kan? Ya, jadi itu akadnya apa? Ini akadnya Baru. akad hibah. Clear udah? Ada mau nanya lagi silakan. Ada? Tunggu. Oke, silakan. Itu Ustaz yang tadi tuh yang suka keluarin kado, kalau yang dapatnya kemudian dapatnya jelek nih, harganya kan 20.000 ditentuin ternyata begitu dia dapat harganya di bawah itu, dia kesel Ustaz, gimana? Kesel. Ini jadi masalahnya. Banyak ya kejadian seperti itu. Berarti dia nganggapnya itu bukan akad hibah. Yang nganggapnya berarti memberi harus kembali. Orang yang namanya memberi tak haram Kembali.
Yang namanya hibah harap kembali nggak? Tidak. Tidak. Yang bagusnya sih ada yang kasih aja Ustaz ya. Hah? Yang bagusnya sih ada yang kasih aja gitu ya. Yang bagus itu adalah niatkan kalau saya mau Memberi. udah selesai. Karena kan Pak Ustaz, Hah? Memberi tanpa misalnya itu kita kumpul-kumpul kado, tukar-tukar kado. Kalau kita nggak ngumpul, kita malah nggak dapat hadiahnya. Jadi niat kita bawa kado lah supaya nanti dapat juga. Ya, kalau dia nggak ngasih kamu, ya nggak etis juga lah. Dia nggak ngasih malah nggak minta kasih kan? Jadi itu niat itu akadnya akad hibah dan niat karena namanya hibah berarti niatnya ngapain? ngasih hadiah. Ngasih. Nah kalau niatnya ngasih berarti nggak harap Kembali. kembali. Sama-sama kalau ngumpul bungkus kopi tadi, nilai niat. Iya betul, niat itu. Iya. Supaya dapat undian. Iya. Nah kan pertanyaannya nggak bisa jawabannya satu, nggak bisa seragam nih karena kembali ke niat masing. Nah tapi ingat bahwa ini sebenarnya secara umum dia akadnya akad apa gitu? Tabaru. Hibah. Hibah atau tabar. Apa tadi akad hibah tabar? Kalau menolong, cuma. Membantu, menolong, memberi, tidak ada unsur Kembali. transaksi. Gitu. Kalau ini menilai, nah maaf nih, kalau kita menganggap ini akadnya tijari, ya mau nggak mau haram. Kenapa haram? Karena nggak ada kembali. Nah, kira-kira perlu mau pilih mana? Akad tijari apa akad hibah? Hibah. Hah? Hibah. Ayo. Hibah. Hibah aja nggak boleh. Hibah ya. Kalau mau akad hibah ini Ikhlas. dikasih. Jangan dibatasi nominalnya. Betul kan? Betul kan? Iya. Yang namanya kasih boleh nggak dibatasi? Mau 20.000, mau 5.000, mau sekorekan separuh, mau 100.000, namanya lagi kan ngasih. Jadi sebenarnya kalau mau model begitu jangan. Mungkin untuk ini kelihatan kasihan yang berkurang gitu. Apa? Mungkin maksudnya untuk mengimbangi yang ekonomi kurang gitu, biar yang nggak terlalu memberatkan. Maka menurut saya jangan dibatasi. Namanya lagi apa tadi? Benar. Ketika dia mau ngisi 100.000 berarti dia lihatnya 100.000. Nah ketika dia dapat kembalian ternyata hadiah dari orang dapat apa? Isinya ternyata pisang goreng. Oh, aku tadi kan mau ngasih, mungkin dia akan trospeksi, mungkin tadi dia saya kurang ikhlas, sehingga Allah ganti dengan pisang goreng. Jadi kayaknya pendapat saya lebih yakin jangan dibatasi harganya nilainya. Kenapa? Namanya lagi hibah. Yang namanya hibah. Terserah mau ngasih apa kan? Iya, tapi maksud awalnya itu kan dicari standarnya dulu gitu kan. Kan ditanya tuh berapa sih minimal berapa gitu. Nah itu akan jadi transaksi nanti. Malah lebih apa? Akan jadi akad tijari nanti. Maka itu apa? Akan muncul anggaran nanti ketika dia dapat loket yang ini ngasih kalau nggak 20.000 ya, berarti kan ada uang nominal kan? Jadinya apa? Tijari kan? Jadi hadis Nabi itu begini aja, tahabu, saling ngasih hadiah. Rasul nggak bilang apa? Nominalnya. Sing penting kita diminta aktif ngasih hadiah, dia juga aktif ngasih kita hadiah. Itu lebih aman. Itu lebih ya. Oke. Lanjut. Riba nanti ada babnya tersendiri. Jadi ada 3. Nah ini akan menjadi pelajaran lain bagi kita. Nanti kita mengkaji yang zalimnya apa aja. Kita akan mengkaji yang kategori riba apa aja, yang kategori warar apa aja. Nah ini akan menjadi pelajaran kita nanti yang menjadi concern kita ke depan. Karena riba itu judulnya aja bukan
tambahan utang. Utangnya bertambah, tapi tambahan. Bunda punya sawah di kampung, digadaiin sama orang kaya di situ. Utangnya 500 juta, sawah dipegang oleh yang punya duit, oleh dia dikerok sampai utang kita lunas. Dia garap sawah gratis itu juga riba. Mungkin ada teman Bunda gadain mobil 10 juta, mobil diparkir di rumah Bunda, lalu mobil dipakai ngantar anaknya sekolah selama 5 tahun sampai utangnya lunas. Itu gratis pakai mobil itu juga Riba. Ini banyak riba itu kan. Ibu punya duit 100.000, mau tukar ke warung recehan. Bu, ada tukar recehan nggak 100.000? Ada, tapi adanya 95.000. 5.000-nya entar sore ya, ini juga riba. 100.000-nya mana? Entar yang nunggu, yang belanja masuk ya, ini juga riba. Yang sering kita lakukan hari-hari itu, tukar rupiah ke rupiah itu riba kalau nggak sama nominalnya. 100.000-nya mana? Entah mana aja deh, saya terserahin. Itu juga riba, harus serah terima langsung. Nah, itu banyak bab riba, nanti satu persatu kita bicarakan, gitu ya. Oke, jadi yang menjadi pelajaran bangsa kita mengenali apa yang zalim, mengenali apa yang kategori haram, mengenali apa yang kategori riba. Gitu. Oke, lanjut. Sekarang saya lempar pertanyaan, biar tak saya terus bertanya. Coba. Kantin kejujuran itu, corona. Kantin kejujuran. Hah? Barang itu pasangan kan? Harga roti 5.000, air mineral 3.000, harga kerupuk 1.000, es teh manis 2.500. Ngambil sendiri, bayar sendiri, kantin kejujuran ini orang. Tergantung akad. Hah? Ayo. Doror, Rat. Wah, kenapa? Karena nggak ada akad. Nggak ada penjual, nggak ada pembeli. Oke, apa lagi? Nggak ada akadnya. Apa namanya? Boleh nggak kantin kejujuran? Oke, kita jawab dulu. Dia akadnya tabaruk apa hibah? Tijari. Apa tijari? Tijari. Kenapa? Akadnya tijari apa hibah? Tijari. Kalau akadnya tijari, haram dong. Banyak orang ya kan? Tapi tanya balik yang bikin kartu kejujuran. Ini sebenarnya untuk didapatkan untungnya apa ingin mendapatkan kejujuran? Namanya kan kejujuran. Saya rasa yang punya kantin atau pihak yang mengelola itu, mereka yakin betul ini pasti akan Rugi. mengalami kerugian. Tapi untuk melatih apa? Kejujuran. Maka kerugian itu dianggap investasi. Untuk melatih apa nih? Maka kemudian dari sinilah perdebatan bagaimana menentukan itu berangkat dari apakah ini akadnya tijari, apa akadnya Tabaruk. gitu. Tergantung nanti menentukan pihak tokohnya menentukan itu, pada akhirnya rata-rata mereka menjadikan itu sebagai akad hibah, rata-rata akad hibah. Ya. Kalau itu akadnya hibah boleh nggak? Ya. Tapi kalau akadnya hibah, maka jika ada rugi jangan Komplain. kenapa? Namanya Konsekuensi. member tak harap Nah, kembali. kembali. Oke, pertanyaan yang kedua. Iuran
sumbangan dana duka di RT RW itu corona. Enggak. Nah, iuran di komplek RT RW dana duka ada nggak bisa? Ada. Itu iuran per bulan apa seketika aja? Bulanan. Bulanan biasanya. Itu ada horor nggak? Oke, boleh apa enggak? Boleh. Boleh, sepakat boleh. Tapi ada horor nggak? Ada. Apa horor? Sampai kapan? Betul kan? Sampai kapan? Tetangga sono baru 3 bulan dia rembes. Kenapa? Ini enggak. Karena ada yang meninggal. Yang satu udah 20 tahun, horor nggak? Koran. Horor nggak? Iurannya kadang naik kan? Bulan ini beda, bulan tahun depan juga. Kadang mungkin 3 tahun kemudian baru naik lagi. Yang rembes pertama mungkin agak murah, yang rembes 3 tahun lagi, horor nggak? Koran. Boleh apa enggak? Boleh. Boleh. Kenapa boleh? Akadnya terbaru. Akarnya apa ini? Terbaru. Sumbangan. Yang namanya sumbangan apa tadi? Tidak berat. Hibah atau tabar. Boleh nggak? Kenapa boleh? Kan hibah, sumbangan. Cuman yang namanya hibah atau sumbangan, kalau boleh saya lanjutkan pertanyaan Ustaz. Ada salah satu peserta yang di komplek itu sudah 20 tahun belum rembes-rembes. Dia pensiun. Pas pensiun, dia datanglah ketua apa? RT. Ketua RT. Pak RT, aku udah pensiun nih. Saya mau tinggal di kampung aja deh. Balik ke Sumatera sana. Boleh nggak Pak RT? Saya mau rembes bayaran saya selama 20 tahun. Boleh nggak? Enggak. Kenapa enggak? Karena kan akadnya terbaru. Dia Menolong. bukan nafsu. Dia ngapain? Tolong menolong. Hah? Nyumbang. Dia kemarin nafsu makan nyumbang. Nyumbang. Jadi boleh nggak rembes? Enggak. Inilah yang dipakai oleh asuransi syariah. Asuransi syariah begitu. Jadi udah jangan pernah berpikir kemarin yang nabung. Kemarin jangan pernah berpikir apa? Nabung. Bunda bayar asuransi syariah itu ngapain sebenarnya? Tolong menolong. Nyumbang yang lain. Kalau di tengah jalan Bunda berhenti, boleh nggak rembes? Enggak. Enggak. Kenapa enggak? Namanya lagi Sumbangan. Namanya lagi sumbangan. Sumbangan nggak boleh Diambil. diambil. Jadi itu yang dipakai oleh asuransi. Sini. Ya. Maka saya pernah ditanya oleh jamaah, Ustaz, kok asuransi syariah zalimnya? Kenapa Bu? Aku kan peserta syariah asuransi syariah 10 tahun. Baru 5 tahun saya berhenti di jalan. Nah saya minta balikin bayaran saya 5 tahun, malah nggak dikasih. Nggak nanti dia. Baru 5 tahun kemarin dia nyumbang apa nabung? 5 tahun kemarin nyumbang apa nabung? Nyumbang. Jadi jangan pernah berpikir udah asuransi saya itu nabung, bukan, tapi lagi nyumbang. Nah nanti kemudian suatu saat kita dapat resiko, kita yang bakal kena sumbang. Jadi untuk memahami apa itu asuransi syariah, pahamilah sumbangan di RT RW. Cuman bedanya kalau di perusahaan itu dananya dikelola dengan baik, ada dana iuran ditentukan. Kalau di sini kadang kecil, kadang besar, kadang melihat ke atas. Ya, oke, kita bertanya lagi sekarang. Salah dulu. Silakan ya. Ini sih sebenarnya tadi ada pertanyaan yang sebelumnya, itu nanti kalau akan menjelaskan yang mengenai asuransi data. Jadi pertanyaan pertama saya tuh waktu dulu sebelum almarhumah ibu saya meninggal itu kan beliau itu ikut menyumbang untuk masjid ambulans besar. Lalu terputus ketika ibu saya sakit. Nah itu masih ditagihin terus gitu. Sedangkan saya
asuransi syariah yang kesehatan itu biasanya dia digabungkan dengan asuransi unit link. Apa itu unit link? Jadi begini, aslinya asuransi tradisional itu kan asuransi ada dua, ada model tradisional, ada model modern. Kalau model tradisional yaitu yang di RT kita tadi itu, kita bayar untuk nyumbang, lalu kemudian kita nggak harap kembali disumbangkan ke orang yang dapat musibah. Sebaliknya nanti kita dapat musibah, kita gantian kena sumbang. Ini asuransi apa? Ini kan Tradisional. Ini syariah, ini yang dipakai oleh asuransi jiwa. Yang mati yang meninggal dapat klaim seperti ini. Tapi ingat catat bahwa ini kemarin nabung apa nyumbang? nyumbang. Halo? Nyumbang. Bunda bayar ini, nabung apa nyumbang? Yang asuransi. Ah, Jadi kayak nabung Ustaz. oh sama. Nah, sebentar, saya sih tahu. Agak Bunda punya asuransi jiwa nggak? Nggak punya? Kan? Awalnya Oke, iya. punya berarti pernah punya. Misalnya kesertaan berapa tahun? 10 tahun. Bayar per bulan 500.000. Bunda bayar 500.000 ini nabung apa nyumbang? Nyumbang. Halo? Halo? Itu asuransi bukan syariah, ini syariah. Ini asuransi syariah. Halo? Asuransi syariah itu Bu yang Bunda bayar 500.000 per bulan itu bukan nabung. Halo? Assalamualaikum. Bukan nabung. Ngapain? Nyumbang. Ya. Tapi udah dikasih tahu itu dari asuransi kalau disumbang. Lah emang iya kan udah tanda tangan namanya akad hibah, akad tabaruk kan itu ditulis kan? Kenapa? Tapi kebanyakan tidak menjelaskan secara mudah seperti Ustaz menjelaskan. Iya banyak agent juga nggak ngerti, peserta juga nggak ngerti. Sebentar, itu tadi asuransi kesehatan. Saya asuransi jiwa dulu. Asuransi jiwa dulu. Jadi asuransi jiwa, halo, assalamualaikum. Asuransi jiwa syariah itu model tradisional. Jangan pernah Bunda berpikir nabung itu nyumbang. Bunda bayar 500 per bulan itu ngapain? Nyumbang. Artinya nanti Bunda ketika kalian dapat 1 M itu riba apa sumbangan? Sumbangan. Sumbangan. Halal nggak? Alam. Makanya kenapa asuransi syariah itu halal? Karena Bunda tanda tangan kemarin ngapain? Sepakat untuk nyumbang. Akad sumbangan, Tabaruk. hibah. Maka kemudian walaupun dia baru bayar 2 bulan habis 1 juta, keburu meninggal dia dapat 1 M. Ini lorong nggak? Bukan. Lorong nggak? Lorong. Ini riba. Enggak. Kenapa enggak? Karena dia tanda tangan kemarin akadnya apa? Tabaruk. Nyumbang. Artinya dia nyumbang orang lain, giliran dia dapat musibah dia kena sumbang. Halo, catat asuransi jiwa syariah akadnya apa tadi? Tabaruk. Tabaruk hibah. Berarti Bunda bayar 500.000 per bulan itu angus untuk nyumbang apa nabung? Sumbang. Nah itu yang putus apa? Kalau Bunda berhenti 2 tahun, jangan dihitung 500.000 kali 2 tahun. Jangan dihitung. Kemudian ambil aja mana duit saya 500.000 selama 2 tahun. Halo, kemarin nyumbang bukan nabung. Kemarin apa? Nyumbang bukan nabung. Paham kira ya? Maka kemudian inilah asuransi syariah jadi halal. Kenapa asuransi syariah jadi halal? Karena dia bukan riba tapi sumbangan. Dia walaupun gharar tapi pemberian dari orang lain. Gitu loh. Paham? Ini asuransi apa lagi? Syariah. Sama seperti di RT tadi kan? Di RT tadi kan gitu kan? Bunda nyumbang kan? Nyumbang. Berapa per bulan? 175 kalau di sini. 75.000. 175. Hah? 175. 175. Apakah kemarin kita hitung 175? Nah, giliran yang dapat musibah dapat 5 juta, ini riba.
Ini zalim enggak? Kenapa? Seperti orang dapat sumbangan, saya juga kena sumbangan. Gitu loh. Paham kira-kira? Ya, benar. Jadi kalau misalnya asuransi kan biasanya saya tahu konsepnya ada tabarnya ya, kalau syariah itu dibandingkan dengan konsep dari asuransi yang konvensional. Nah, Tabarut di sini kan memang sudah membagian, kita tahu Tabarut itu muamalah. Hanya di sini kan ada yang konsepnya bagiannya gitu. Nah itu satu-satu itu tadi kan aku tadi asuransi apa tadi? Asuransi jiwa. Itu asuransi tradisional. Lanjut saya jawabin. Yang kedua ada asuransi kesehatan, dia pakai model unit link. Apa itu? Bunda bayar taruhlah 1 juta untuk asuransi kesehatan. Ingat, asuransi itu kesepakatan, betul kan? Untuk menanggung sakit apa saja. Artinya jangan dikira semua sakit, tapi sakit apa saja. Itu juga kesepakatan. Rumah sakit kelas A apa kelas B. Nanti ada sepakatan lagi. Yang 1 kamar 1 orang, apa yang 1 kamar 2 orang. Itu harus dimengerti. Jangan sampai nanti dia ambil yang 3 kamar, 3 orang 1 kamar, rumah sakit kelas C, tiba-tiba pengen klaim masuk rumah sakit sewa hospital, nggak bisa. Karena kesepakatan. Nah, asuransi yang kesehatan yang unit link benar. Jadi digabungkan antara tradisional dengan modern. Caranya gimana? 1 juta tadi, diambil 1 porsi untuk nyumbang. 1 porsi apa? Nyumbang. Sisanya untuk investasi. Misal contoh 500.000 untuk apa? Nyumbangnya 500.000 untuk investasikan. Nah, duit kita yang mana? Investasi. Yang mana duit kita? Investasi. Yang investasi. Yang nyumbang? Angus. Artinya apa? Nanti saat kita sakit, lalu kemudian biaya cover berobat operasi itu dibayarkan dari mana? Yang sumbangan. Yang sumbangan apa yang investasi? Sumbangan. Termasuk dari peserta yang lain membayarkan kita. Yang 500.000 investasi itulah yang jadi duit kita. Namanya lagi investasi. Kalau lagi naik kita dapat laba besar, kalau lagi turun kita nggak dapat laba. Artinya saat Bunda mau memutuskan asuransi kesehatan, nanti Bunda dapat klaim duit yang mana? Investasi. Yang kemarin Bunda hitung 1 juta kali setahun sudah 12 juta, terus minta ke akhir aku lagi deh mana balikin duit saya, kira-kira dikasih berapa? Mungkin sekitar 600. Dikasih 12 juta apa dikasih 6 juta? 6 juta plus dipotong apa? Admin. Ada potongan lagi karena nggak ada investasi setahun. Ya. Ada investasi setahun? Nggak ada. Investasi itu apa? 10 tahun, paling cepat 7 tahun. Maka kemudian bukan 6 juta yang didapat, mungkin 4 juta. Sekitar 3-4 juta. Dipotong apa? Administrasi, dipotong denda karena dia menarik investasi yang belum genap 10 tahun. 10 tahun. Dia baru setahun. Dapatnya berapa? Sekitar 3-4 juta. Sekitar 3-4 juta. Terus bilang kok zalim ya? Bukan zalim, nggak ngerti. Tidak? Nggak nyambung penjelasan saya? Iya. Nah cuma satu dicatat. Kalau Bunda mau ngambil yang model tadi, yang unit link tadi, yang gabungan investasi dengan sumbangan tadi, catat saya satu. Tanyakan ke apa? Agentnya. Kamu letakkan berapa dana saya di sumbangan, berapa di investasi. Rata-rata agent nggak jujur yang mana? Agent nggak jujur. Investasi. Dia agent dapat apa? Komisi dari mana? Dari dari iuran setiap bulan ya. Kan ada dana investasi, ada dana apa? Sumbangan. Agent dapat investasi. donasi dari mana? Investasi. Agent dapat komisi dari mana aja? Investasi. Sumbangan itu. Maka kemudian kalau agent nggak jujur, dia besarin Sumbangan. yang sumbangan dia ambil 700.000, yang investasi dia masukkan 300.000, sehingga pas lepas 1,5 juta.
gitu kan? Jadi harus jangan tanya ke agennya, berapa kamu letakkan dana saya di investasi, berapa kamu letakkan dana saya di sumbang. Sebenarnya nggak rugi juga, karena semakin besar kita nyumbang nanti. Bisa contoh, kalau tadi 500.000 kita dapat rumah sakit kelas B, kalau dengan 700.000 mungkin kita dapat rumah sakit kelas A. Sebenarnya nggak rugi juga sebenarnya. Tapi harus jelas bahwa antara nasabah dengan agent, bahwa ini ada unit link, ini ada tradisional, ini masuk kategori investasi, ini yang masuk sumbang. Nah pasti Bunda tadi sebelum bertanya tadi, kok setelah saya dapat sekolah kecil ya Bunda ngitungnya sejutanya. Jadi yang dihitung jangan sejutanya, yang dihitung yang mana ya? Yang investasinya, yang sumbangan nggak bisa dihitung, karena namanya lagi nyumbang. Nah ternyata 500.000 kali setahun cuma 6 juta. Ternyata 6 juta ini potong admin sejuta, tinggal berapa? 5 juta. Perusahaan ngasih sanksi karena investasi belum selesai, belum 10 tahun, dia baru 1 tahun, akhirnya kena penalti karena dia menarik dari kesepakatan. Akhirnya yang didapat cuma berapa? 3 jutaan. Jadi investasi itu asuransi itu bagus. Ikutilah. Siap payung sebelum hujan. Karena dia dibutuhkan saat tidak butuh. Tapi saat membutuhkan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Coba. Sekarang kita butuh asuransi kan? Kita sehat. Nggak butuh kan? Kita sehat kan? Tapi saat sakit nanti Bunda nggak bisa lagi. Ya, jadi nggak bisa lagi. Jadi kalau saya punya dana, saya akan habiskan dana saya untuk asuransi. Karena saya paham itu, karena belajar. Akan tetapi karena dia asuransi syariah, dia menerapkan sumbangan. Jangan berharap dari situ untuk apa? Tabungan. Kecuali di investasi. Gitu. Kalau Bunda mau membesarkan investasi, yang mau bukan bisa dia minta ke agent. Saya mau masukin dana saya masuk ke investasinya, bisa. Tadi 500, saya punya dana lebih, saya masukin 2 juta dari per bulan untuk ke investasi. Ya, cukup dari sana. Monggo. Yang mau pulang monggo, yang mau pulang. Just tip. Berarti itu tukang jasa dapat apa lagi? Fee. Oke, terus. Memang fee-nya sudah ditetapkan di sana. Saya kursi fee-nya 50.000, saya harganya 500.000 jadi 550. 10% dari item. Itu sih tempo hari pernah baca gitu. Katanya kalau jasa titip itu berarti kita harus transfer dulu, bayar dulu maksudnya. Deposit. Atau sama seperti jual beli online. Jasa titip harus transfer dulu. Karena kan namanya jasa titip, jadi maksudnya kita bayar dulu, jadi kayak deposit dulu supaya nanti jadi kan barangnya jadi kita udah bayar gitu, jadi kan barangnya memang nanti. Jadi si penyedia jasa membeli barang itu menggunakan duit kita itu. Iya gitu. Atau sesuai kesepakatan antara si jasa titipnya dengan kita, misalnya sudah nanti aja, misalnya bayarnya setelah barangnya sudah ada gitu. Iya. Jasa titip itu kalau boleh kita katakan dia membelikan atau dia kita minta dibelikan. Kita minta dibelikan. Minta dibelikan. Artinya pakai duit kita pakai dia. Talangin sebenarnya sih, talangin dulu dia kita. Boleh aja pakai duit kita, boleh pakai duit boleh. Tapi kalau pakai duit dia jadi hutang kan? Ya. Maka nggak boleh nanti ada riba. Kalau pakai duit dia jadinya hutang kan? Nanti kalau ada lebih jadinya riba. Jadi boleh aja duit dia, boleh duit kita. Iya. Fee itu namanya. Itu dari Itu kita fee. katakan. Nah, nanti dia dapat untung dari mana? Fee. Jasa dia belanja. Namanya apa tadi? Fee. Fee. Kalau dalam bahasa Arab namanya ujroh. Boleh kan? Boleh. Boleh. Jadi maksudnya Tapi hati-hati jika duit itu pakai duit dia, di sini ada
ada isu riba nanti. Karena hutang kan. Nah, kalau pakai duit dia, maka nggak ada riba nanti. Jadi baiknya memang kita kayak deposit dulu. Iya, rata-rata mereka justip nggak bakalan lunasin duit dia. Kenapa? Nanti bakal rugi dia seandainya yang ini Batal. mangkir. Membatalkan. Kalau nggak bisa, baru kita keburu beli. Betul? Iya. Rata-rata justip itu pakai duit siapa? Duit si pembeli. Duit si pembeli sudah didepositkan untuk menghindari dia tidak tanggung jawab untuk bayar kemudian. Itu yang pertama. Ya? Ada yang pernah pakai jasa itu? Belum. Oke. Makasih udah ya. Boleh. Sama nggak masalah itu? Salam. Ya. Salam itu adalah bayar sekarang, barang menyusul. PO. Iya, jadi bayar sekarang, barang. Jadi pun belanja online itu salam. Salam. Boleh nggak salam? Nggak boleh. Cuma jadi boleh karena ada deskripsi. Gitu loh. Gitu ya. Kalau seandainya udah bilang sama dengan salam yang mirip juga, apa tuh? Mudah kasih duit ke dia, lalu dia beli barang, lalu kemudian barang itu auto kita mirip juga dengan salam. Tapi di sini adalah bukan akad jual beli, tapi akadnya minta dibelikan, jadi tidak bisa dibilang salah. Karena di sini adalah bukan jual beli, tapi penggunaan jasa. Jasa. Jadi di sini adalah ujroh. Bukan baik. Allah. Makin jelimet pertanyaan ini. Oke. Kalau saya keterangan asuransi nanti lanjutin Bunda selagi asuransi, insya Allah pada saatnya Bunda akan sadar fungsi asuransi. Ya, lanjutkan selagi syariah ya. Kalau nggak syariah ada riba, ada zalim, ada gharar. Tapi kalau yang syariah kenapa jadi boleh? Halo, Assalamualaikum. Kenapa yang syariah jadi boleh? Ada tabaru. Karena dia akadnya hibah, tabar, ya. BPJS mau ikuti itu masuk kategori pendisiplinan. Karena kalau tidak itu orang kita dilalai. Betul nggak? Kalau bisa kita utang diundur kan? Ya, tapi itu untuk masuk kategori pendisiplinan. Tapi BPJS sekarang banyak juga Ustaz. Apa? BPJS. Kenapa? Misalnya kayak saya, puskesmas. Tadinya tuh bisa darah itu nggak bayar, karena kan pakai BPJS yang bayar tiap bulan. Tapi sekarang hanya satu yang gratis, yang lain itu bisa bayar semua. Ya, negara kita kan apa lebih besar keluar daripada masuk. Itu gimana? Iya, artinya dari hasil mengumpulkan dana BPJS itu lebih kecil daripada mereka keluarkan untuk Obatan. hanya mau nggak mau mereka tampil seperti itu. Jadi BPJS itu kenapa selalu dinaikkan? Kenapa itu? Ya sebab diantaranya adalah klien untuk meminta dibayarkan dari rumah sakit begitu besar dibandingkan pemasukan. Ya, jadi mereka seperti itu. Maka ikutilah BPJS walaupun dulu difatwakan haram dan sebagainya, tapi itu berkaitan dengan kinerja pemerintah. Kita sebagai rakyat ikuti saja untuk kemaslahatan kita. Ya, tolong menolong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Subhanaka sudah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.